Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Lutfi Hani Syahara dengan NPM 2211011063. Saya saat ini adalah mahasiswi semester 2 yang berasal dari instansi Universitas Lampung. Ingin mewawancarai tentang koperasi dari tugas mata kuliah manajemen koperasi bersama dengan Bapak Sadra Bujara yang sebagai pengurus koperasi simpan pinjam mandiri Rukun Sejahtera. Saya mohon izin Pak untuk mewawancarai Bapak seputar koperasi dan mohon kesediaannya untuk menjawab. Apakah Bapak sudah siap untuk saya wawancarai? siap. Apa Baik. yang saya punya, apa yang saya tahu, saya jawab. Pertanyaan pertama, apa visi dan misi koperasi simpan pinjam mandiri Rukun Sejahtera ini Pak? Terima kasih Mbak Lutfi. Saya perkenalkan, nama saya Satrio Kuncoro. Saya sebutannya pencetus atau pengurus koperasi di Mandiri Rukun Sejahtera. Kalau dulu namanya Mandiri, Mandiri kan Mandiri. Kemudian setelah kami buat badan hukum, sama badan hukumnya itu disuruh milih, ada pilihan nama itu, namakan terus kami memilih Mandiri Rukun Sejahtera. Kemudian kalau tadi saya sebagai pengurus itu, saya kedudukannya sebagai sekretaris, karena dimanapun perusahaan atau dimanapun organisasi, sebenarnya sekretaris adalah pengendali utama. Maka saya sebagai sekretaris. Oke. Saya lanjutkan. Jadi kalau visi dari koperasi kami ini adalah meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Jadi hanya untuk sekitar sini saja, nggak boleh kalau Bandar Lampung atau kemana nggak boleh. Surat izinnya kami memintanya itu. Jadi nggak boleh kalau sampai ada 2 kabupaten kota, berarti yang diizinkan bukan metro tetapi Tanjung Karang. Oke. Kalau misinya ya menjalin kerjasama anggota dan keluarga dalam mengembangkan usahanya. Artinya sebetulnya koperasi kami ini bergeraknya siapa yang butuh untuk usaha. Lalu terfokus kami adalah sebetulnya hanya tapi memang cita-cita saya, ini cita-cita koperasi kami membantu warga sekitar sini yang kalau sakit dia membutuhkan uang dana segar, sehingga dia nggak kemana-kemana, tetapi ada tempatnya. Oh, di sini tempatnya, gitu. Kalau mau uang, gitu. Itulah visi kami. Koperasi ini sudah terdaftar di Badan Hukum ya Pak? Sudah terdaftar di Badan Hukum, belum lama, baru tahun 2022. Karena kami memang tidak mau dari pertama disuruh pakai badan hukum, nggak mau, karena ingat kami ini terlalu repot gitu. Nanti harus laporan sana, laporan sini. Padahal kami koperasi ini tidak mencari untung semata, hanya ingin membantu masyarakat di sekitar sini. Kalau dia butuh uang, hanya gitu aja. Tuhan. Baik, saya akan lanjut pertanyaan yang kedua. Kapan koperasi ini berdiri Pak? Kira-kira 1 Agustus 2010 berdirinya. Tapi kalau badan hukumnya ya seperti saya tadi katakan, bahwa kami ini nggak mau berbadan hukum. Jadi saya ngurusin koperasi ini, berkecimpung di koperasi itu sudah malang melintang. Artinya ada malang melintang itu, saya milih yang seperti ini. Gitu. Saya bilang malang melintang, saya ikut koperasi itu sampai menghitungkan bagaimana untung rugi, bagaimana orang ini kalau seandainya mau bisnis di koperasi dan seterusnya. Itu saya dulu suka dimintain itu di koperasi Mekarsari. Karena Mekarsari di Tanjung Karang. Koperasi Mekarsari koperasi terbesar se Indonesia. Kemudian
sekarang miliar, mungkin ratusan miliar sahamnya ini dia punya. Kemudian saya juga pernah ikut koperasi pembina pengamat catur dharma Batam. Di situ saya ini mohon maaf ini ya apa dibohongi sama pengurusnya atau gimana, karena selama itu konsultasi dengan saya ya baik-baik aja, katanya saya di sana terjebak hampir ya 1 miliar lebih, 530 juta. Saya udah kayak gitu kan, orang lain jauh, saya memikirkan tanggal kanan kiri saya, bagaimana supaya bisa berguna bagi kanan kiri kami ini. Ya itu tadi kami simpulkan bukan untuk cari keuntungan kalau saya. Ya kalau bisa bantu, kalau namanya ada nggak bisa ya sudah. Jadi itu kalau tadi dikatakan, ditanyakan kapan berdirinya, kira-kira Agustus 2010. Oke, kemudian kalau dapat badan hukum ini baru 2012 November gitu. Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana sistem peminjaman uang dalam koperasi ini, Pak? Jadi kalau minjam itu jadi begini, koperasi saya ini dia mengembalikannya mau 5 bulan boleh, mau 10 bulan boleh, terserah. Cuma kalau sudah seandainya dia sudah mengatakan pinjam, karena anggotanya ini ada orang-orang yang di sekitar ini hanya 2 RT, sekitarnya 2 RT aja. Kami yang dihitung bukan besar pinjamnya ya, yang penting di saldo itu ada 10 juta. Jadi kalau dikatakan orang, loh kodenya nggak habis ya, memang tidak dihabiskan. Lalu kalau ada orang sakit, nah itu permasalahannya. Jadi sisanya itu kalau memang mau dipinjam monggo. Jadi dia mengembalikannya 5 bulan atau 10 bulan silahkan. Tetapi bunganya bunga tetap nggak bunga menurun 2%, ya karena 2%, karena di yang sering saya kasihkan atau saya berikan kepada teman-teman untuk pendidikan mereka, itu koperasi ini milikmu, bukan milikku. Kalau ibu bapak kalau bapak ini laki-laki semua ya Pak ya, nggak ada perempuannya. Oh ini laki-laki semua Pak, nggak ada ibu-ibu. Karena ibunya cuma Giga. Giga itu karena gini ya, nanti ceritanya. Kami ini ngasih tahu dia ini sebetulnya bankmu, bukan bank kayak itu. Kalau kamu minjem uang di bank itu bunganya untuk dia, tapi kalau di sini kan untuk kamu toh, bukan untuk mereka. Kan gitu, mau bunganya berapa aja ya nggak masalah. Kami sering melakukan perhitungan kayak gitu. Jadi contoh nih, seandainya saya punya uang 100 juta, saya pinjam sendiri, boleh nggak? Seandainya saya mulangin 200 juta, ya boleh aja tau, duit saya sendiri kok. Jadi kan duitmu, ini mau kamu pinjam, kamu minta nyambungan 2%, ya sudah, kita sama duitmu. Mau kamu lebih, ya terserah. Oh duitmu, boleh begitu. Jadi intinya begitu. Minjamnya diangsur 5 kali boleh, 10 kali boleh. Kalau dia mau pinjam lagi ini lunas dulu, nggak boleh. Oh minjam besok pinjam lagi, nggak boleh. Kalau belum lunas nggak boleh, karena kami nggak pengen yang terjadi di lapangan itu, di masa itu dia itu terjebak dalam hutang. Nggak boleh, karena ciri orang itu begitu. Kalau dia senang hutang, dia sering berhutang. Itu ciri orang. Nah, itu. Jatuhnya kayak utang gitu ya. Nah itu yang saya nggak mau. Jadi dilunasi dulu. Nanti kalau belum lunas, ada nggak? Ada ya silahkan. Pertanyaannya keempat, apakah koperasi ini pernah mengalami kendala atau hambatan? Jika pernah, bisa tolong jelaskan Pak hambatan apa itu? Kendala atau hambatan itu yang meminjam itu meninggal. Jadi meninggal karena ini kan tadi saya katakan
anggotanya itu laki-laki, karena dulu sebetulnya kami ini kepengen warga sini ini setiap bulan kumpul gitu loh. Kalau malam kan masa perempuan main malam karena saya berpikirnya begini, saya akan tidak ke rumah sebelah ini mungkin bisa sampai bertahun-tahun nggak ke rumah. Nah, maka untuk supaya kami ini main ke rumah tetangga-tetangga ini dibuat ini, mulai sebulan sekali kami ketemu dengan tetangga di sini semua. Ya di rumah siapa, jadi bergiliran di mana lah yang ketempatan itu. Bulan ini udah ada pertemuan Pak? Setiap tanggal 10. Setiap tanggal 10 itu pertemuan. Setiap tanggal 10 mau maju mundur itu contoh nih ke tempatnya dia yang ketempatan itu yasinan, ya mundur. Nggak boleh dibarengin bareng yasinan itu nggak boleh. Saya nggak mau karena ini nanti takutnya ini haram apa halal gitu. Atau ini kata ini halal ini haram. Sekarang ini kan tujuannya hanya membantu itu loh. Kalau itu toh ada bunganya, ya kan kamu pakai sendiri ya. Kamu ini kan hanya ngatur-ngatur gitu aja. Itu kalau kendala yang meninggal ya. Biasanya dia itu yang diminta pertanggungjawaban kalau meninggal itu keluarganya dia tahu. Yang seandainya masih nyangkut, sebenarnya Pak masih nyangkut, ada itu yang pergi ke luar negeri apa ya, angka itu tetap aja punya dia sampai apa itu saya sebut apa ya, hukuman rendah juga ya, hukuman masyarakat dengan hukuman di penjara. Kalau di penjara setahun udah keluar selesai. Tapi kalau dihukum masyarakat itu kayaknya lama selesai. Lebih berat hukum masyarakat daripada hukum penjara. Kalau kenapa? Karena nama itu di situ. Jadi kalau dia nanti mau pinjam lagi nggak bisa. Namanya dari situ. Ini dari dulu belum dilunasi, tapi itu nggak banyak, sekitar paling hanya 2 juta, nggak sampai 1 jutaan apa itu mandeknya itu kendalanya. Karena kami seperti tadi dari rumah ke rumah, jadi ketahuan laporannya ini setiap bulan tak buat, ini hasil bulan ini yang hutang uangnya ada di sini, di saldo ada di sini. Ya kendalanya itu. Ya. Selanjutnya pertanyaan kelima, berapa batasan jumlah bagi masyarakat umum yang ingin meminjam uang dari koperasi ini, Pak? Jadi masyarakat itu nggak boleh pinjam, Pak. Nggak boleh. Anggotanya. Kalau anggotanya berapa Pak batasan jumlahnya? Gini, seperti tadi mau berapa aja uang itu dikasihkan. Yang penting di saldo kasnya 10 juta minimal. Karena nanti kalau ada orang sakit bantuannya itu. Karena itu kira-kira gitu, oke. Nah, kalau seandainya terpaksa orang luar itu mau minjem, anggotanya itu siapa yang bertanggung jawab? Contoh seandainya saya yang bertanggung jawab, ya nggak apa-apa, dikasih aja. Besarnya dia minta berapa, gitu, oke. Nah, kalau besarnya kok agak aneh ya. Berapa aja. Jadi gini, kalau memang dia terpaksa, seperti yang baru terjadi nih, ada keluarganya itu mau ke luar negeri butuh uang, ya ini kan udah harus ditolongin, nggak enggak ya, kan usaha. Kalau seandainya dia nggak ditolongin kan malah usahanya nggak jadi, kotoran namanya, oke gitu kan. Nah kami tawarkan di grup itu yang tanggal 10 kemarin, jadi di grup itu yang anggota kami siapa yang mau nalangi ini, nah kami iuran, yang punya uang silahkan, toh nanti dikasihkan kamu hasilnya, ya tuh, nah, kan uangmu itu kan gitu. Nah pertama biasanya saya talangi. Oke, nanti tapi saya akan ngomong siapa yang mau ikut nalangi. Contoh nih, kemarin itu dia kayaknya butuh 10 juta.
oke 10 juta ya nggak masalah, ini 10 juta orangnya tak penuhi dulu, siapa nanti yang mau ganti 10 juta ini. Karena koperasi kami ini 20% maksimal apa 25% gitu ya. Nggak boleh semua modal saya, nggak boleh, nanti kalau saya pegel atau jengkel terus tak ambil ya mati. Nggak boleh, pokoknya maksimal 20% atau 25%, itu aturannya begitu. Jadi kalau besarnya berapa ya terserah. Tapi itu tadi yang agak unik, memang agak unik, saya buat agak unik karena apa, supaya bertahan ya. Sebenarnya koperasi ini kan kalau mati enggak itu tergantung pengurusnya dulu. Pengurusnya nakal ya mati ya. Kalau pengurusnya baik-baik ya tergantung pengurusnya. Nah, setelah nanti tadi tanya berapa uangnya ya tergantung dia minta berapa. Yang penting pokoknya dikasih itu ada 10 juta. Wes. Gitu aja. Kok ada kasihkan. Kalau nggak ada iuran. Nah, udah. Nah, kami nggak mau begini masalahnya. Saya nggak mau apa ya, ekonomi balon sebutan saya. Apa itu Pak ekonomi balon? Kayaknya kaya tapi hanya kelihatan kaya tapi nggak kaya, itu saya nggak suka. Karena saya nggak mau mengajari mana kayak gitu. Ya duit itu hanya segitu. Contoh nih, ini yang kemarin itu prinsip saya ya, itu prinsip orang matematika nih. Kita punya uang saatnya 1 miliar, terus yang 900 juta utang. Kenapa kita sebut punya kekayaan 1 miliar? Enggak, lah kekayaan itu 100 juta loh. Nah, itu sama ekonomi balon tersebut. Hanya kelihatannya punya, tapi ternyata enggak punya orang. Gimana? Itu yang saya nggak mau. Saya nggak mau mendidik masyarakat punya ekonomi balon. Ya kaya, tapi utang ngapain emang? Itu yang saya nggak mau. Jadi bagusnya mau utang berapa, mau minjem berapa, asal utang berapa, ya kami berusaha banyak. Betul. Oke, pertanyaan yang berikutnya, terdapat bagian apa saja Pak dalam struktur organisasi koperasi ini? Ada pengurus, ada pengawas. Kalau pengurus ya ketua sekretaris bendahara sementara begitu. Kalau pengawasnya ya ada koordinator, ada anggota. Kalau begini, seperti tadi kan saya bilang mengatakan koperasi itu kalau dibikin rumit ya rumit, kalau dibikin sederhana sederhana. Saya hanya ingin mengajari masyarakat sini yang sederhana aja, nggak usah yang rumit-rumit. Kamu nabung bareng-bareng, siapa yang minjem silahkan dipinjam, dipulangkan, udah. Jadi nggak usah, oh ini nanti dapat profit kayak gini, ala itu hanya diputar-putar bolak-balik. Wes saya udah ngerti. Itu bahasa-bahasa apa ya, yang sederhana dia paham, nah sudah gitu aja. Malah pas kalau menurut saya loh, ini uangmu, karena uangmu belum dipakai silahkan dipakai, kan gitu kan. Kalau koperasi itu sudah nanti pulang no dikasih bunga ini tuh sampai ya untuk kamu oleh duitmu. Lo kan gitu aja toh, sederhana loh ceritanya. Simpel, tapi mungkin orang banyak memandang sebelah mata dengan koperasi. Ini kalau koperasi, ya koperasi macam-macam. Kalau koperasi tadi yang Mbak tanyakan, boleh nggak dipinjam masyarakat yang lain? Nah itu namanya bangkrut sih pasal 10. Dia bukan anggota, bukan apa loh. Kok pinjam? Nah itu yang menurut saya salah. Karena nanti bunganya itu dipakai sama yang punya koperasi. Kalau kan ini enggak, bunganya itu ya untukmu, orang ini punyamu kok, koperasi itu punyamu loh, bukan punya saya kan. Gitu. Itu yang perlu dikembangkan menurut saya. Karena saya berpikir kalau orang itu sudah jadi bank, itu kayaknya hidup itu sangat enak gitu loh. Jadi bank itu begini Mbak. Contoh nih saya punya uang 100 seperti tadi ya, 100 juta. Oh saya pengen beli motor ya, 10 juta, oke saya pinjam uang saya 10 juta. Karena kan saya punya uang tadi tambahan 100 juta kan? Nah saya pulangkan. Mau di planning kayak mana? Per bulan, apa per kayak orang minjem
jatuhnya nanti untung, nggak mungkin rugi. Untungan terakhir ya, maksudnya contohnya minjem di bank berapa setahun, kalau 10 juta berapa, oh ya sudah tinggal diuangin itu aja, nanti dia uang 100 juta tadi nggak jadi 100 juta lagi, maksudnya 100 juta lebih kan? Bukan begitulah. Hanya bedanya kalau orang berangkat ke bank itu ngangsur, kalau ini berangkat ke bank nabung, loh begitu, toh sama aja. Coba kalau Mbak Ber gimana ya? Pemikiran saya ini. Jatuhnya kayak nabung sambil ngelunas gitu. Nah, kan itu. Yang lunasi yang diutang siapa? Diri sendiri loh. Gitu aja. Tapi kalau ini berkembang semua, ya bank tutup enggak? Nggak kalah sama koperasi. Kalah dengan manajemen itu gitu loh. Kan kalau kita manajemen bank itu kan apa ya? Memanfaatkan emosi manusia. Oh ini nggak punya motor, dibeliin uang untuk beli motor. Kalau enggak, dia mau kemana ya? Ayo mau ngapa? Ayo saya. Tadi nggak ada yang minjem nih. Ayo mau apa? Mau kembang kemana? Tenang. Kalau mungkin ya cari pinjaman ke keluarga terdekatnya, kalau misalkan nggak mau ya balik lagi ke koperasi. Enggak, ini bank ini, ngomong bank ya, namanya bank ini. Pak ini di jalur pertanyaan ya. Seandainya bank itu nggak ada orang pinjam, jajal gimana perkembangannya itu? Susah ya Pak ya? Iya. Nggak muter gitu. Nggak muter kan? Lah ya kan muter kan? Coba kayak mana coba? Ini ide. Makanya sebenarnya kalau pemikiran saya ini berkembang nggak, namanya apa nggak ada mati gitu. Tapi emosi manusia nggak bisa. Maka kan memanfaatkan ekonomi manusia. Contohnya, saya mau bangun rumah, pinjam dulu, nanti cancel. Lalu itu mainnya begitu. Kan hanya emosi manusia kan. Kalau manusia hidup di 3x3 meter ya hidup. Mau 50x50 ya hidup. Mau berapa kan ya hidup kan. Karena yang memanfaatkan emosi manusia gimana? Oke, ya, apalagi. Cepat insight baru Pak. Oh ya, nanti kalau ini udah selepas ini tak tambahin begitu. Oke. Yang selanjutnya, menurut Bapak, cara mempertahankan kesejahteraan keanggotaan dalam koperasi simpan pinjam ini bagaimana? Jadi begini, saya menemani koperasi ini walaupun kecil, kami yang mengelola sesuatu profesional, enggak kayak koperasi yang biasa ya, nanti SHU-nya akhir tahun dibagi sama. Enggak, saya nggak mau begitu. Jadi dia mau punya uang wajib terserah, mau enggak terserah, tapi dia diwajibkan 20.000. Mau setor ya monggo, enggak setor ya enggak masalah. Nah, untuk mempertahankan itu supaya dia sahamnya semakin banyak, ya setiap bulan nambah 20.000. Terus supaya yang dipinjamkan kepada teman lebih banyak. Nah, kalau dia seandainya enggak setor, apa dia waktu pertemuan nggak ada atau apa, ya nggak masalah, karena hitungannya kan setiap hari dihitung. Oh untungnya seandainya 1 juta, ya 1 juta itu langsung dibagi siapa yang punya hak. Jadi nggak nunggu setahun, nggak, setiap bulan tak bagi. Jadi SHU-nya itu setiap bulan dibagi. Duitnya segini, punya kamu segini. Bulan ini untungnya berapa? Yang kamu sudah ada untungnya. Loh kamu kok nggak nambahi? Ya nggak masalah. Duit kamu berarti cuma segitu gitu loh. Jadi nggak nanti nunggu akhir tahun. Oh ini kebagian sejuta. Nanti itu menyebabkan orang malas, saya bilang gitu. Ini siapa yang rajin nabung ya duitnya banyak, siapa yang nggak rajin nabung ya duitnya nggak banyak.
mau kamu main-main ya terserah. Terserah. Pokoknya intinya ada uang saldo 10 juta lebih, jangan kurang, karena nanti kalau ada orang sakit tidak kita ada malah. Itu intinya. Itu mempertahankan ibadah. Mau duitnya berapa terserah, pokoknya disisain di kas ada 10 juta untuk kalau tetangganya sakit, dah. Agak orang aneh ya. Kenapa saya mikirin orang lain? Ya karena dia kalau jual kambing murah gitu loh. Ya kan kasihan menurut saya loh, jual ayam ditawar berapa aja dikasih, kan emang pas gitu loh kalau saya loh. Yaudah tak talangin dulu, nanti jualan kalau sehat, ya kan gitu, tas sama aja. Aneh ya? Agak aneh. Unik. Agak aneh. Ya. Selanjutnya apa saja Pak syarat-syarat yang diperlukan ketika anggota ingin meminjam uang dari koperasi? Syaratnya juga anggota aja. Kita lihat lagi. Kalau masyarakat tadi yang dikatakan Mbak, kalau dia bukan anggota, ada yang tanggung jawab. Saudaranya atau siapa? Jadi enggak ada syaratnya apa? Enggak kami juga enggak kami potong. Kok butuhnya 10 juta ya kasih 10 juta gitu. Enggak kan kalau lihat lain itu, maaf nih, mau di bank di mana kan? Kok pinjam 10 juta, pasti dapatnya enggak 10 juta. Sedangkan masyarakat ini nggak bisa diajak begitu. Dia menilai orang nggak begitu. Aku punya 10 juta kok cuma dikasih 9,5 juta ya. Nah, berarti yang 9 juta kemana? Kalau nerangin lama. Ya kan? Kalau kami gitu, ini 10 juta, 10 juta. Nah, dikira kami ini kita ini motong. Ya, duitmu kok. Gitu. Jadi setiap bulan kami kasihkan laporannya, kami kasihkan, semua baca yang nggak pas mana, tapi ya pas terus. Jadi kami mainnya begini Mbak, saya sekretaris, dia buat laporan, saya nggak pegang uang, yang pegang uang bendahara. Jadi kalau bendaharanya mau main-main nggak bisa, saya kan pegang angka, tapi nggak pegang uang loh. Mas saldonya sekarang 12 juta, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya sekarang mau diteliti yang karena saya di atas laptop, oh ini masalahnya 12 juta laporan bulan ini. Dia katakan, kok selisih ya Pak? Ya kemarin kita periksa. Tapi selama ini belum pernah bendahara saya bertanya, kok selisih? Gak pernah, dia percaya, artinya dia ngitung saya ini jitu. Kok selisih? Enggak pernah. Enggak bisa. Kalau gitu. Kalau kurang kamu cari. Gitu, jadi enggak ada yang selip. Jadi selalu balance gitu ya Pak ya? Nah, selalu saya angka ini saya ngetik angka, artinya saya laporan ini angka. Kalau kamu hasilnya segini sini, itu saya buat program itu. Oke. Nanti tinggal dipencet sekali udah keluar. Oh ini hasilnya segini, saldonya segini. Nah, bendaharanya tinggal pokoknya saya tahunya uangnya ada segini. Dia nggak bilang ngelak, kok hilang ya? Orang iseng kalau hilang ya kamu bawa, kamu kan juga. Nah, sekarang di mana uang itu? Apa di bank? Kalau hilang nggak tahu. Oh ini ada orang butuh 2 juta untuk beli makan ternak apa untuk apa, beli pupuk, saya nggak tahu. Setahu saya uangnya ada, kan gitu. Gitu kayaknya. Jadi kalau dipinjam orang lain nggak boleh, pinjamnya sama anggota. Itu namanya kebetulannya begitu. Kalau mau ya pinjam nama anggota siapa? Saya menjawabnya. Nah, ya nanti kalau dia pergi gimana? Contoh nih dia pinjam 10 juta terus pergi, siapa yang mau? Nah, jadi kira-kira gitu. Lagi. Lalu kelebihan atau hal istimewa apa Pak yang dimiliki koperasi? Nah, kalau tadi saya cerita mungkin itu agak aneh karena saya jalan koperasi itu dari yang sangat hebat sampai yang mati juga pernah hebat semua. Nah, jadi
tidak mencari keuntungan, kami nggak mencari keuntungan, nggak hanya kalau memang itu uangmu ya itu kamu. Kemudian kalau kami itu hanya ingin membantu masyarakat sekitar Jembatan ini, artinya hanya 2 RT, 2 RT, RW 1 RW, tapi hanya 2 RT itu nggak kemana-mana. Ya itu uniknya itu. Jadi istimewanya kami hanya menyediakan buat warga kami yang kalau berobat kepepet. Kalau mau berusaha boleh, artinya bukan yang sisa saldo tadi ya, 110 juta tadi bukan untuk orang yang usaha, beda lagi gitu. Emang ini kan nggak hanya 10 juta kan, nah, ada lebih 10 juta lah sebutan saya. Nah uang itu kalau mau dipinjam untuk dagang bakso ya nggak apa-apa, untuk sawah ya nggak apa-apa, tapi untuk luar negeri ya nggak apa-apa. Tapi salahnya saldonya harus itu, karena tujuannya 10 juta lebih lah, karena tujuannya hanya untuk membantu. Oke, baca. Nah, kan ada sekarang kan udah memasuki zaman teknologi ya Pak ya. Nah, apakah koperasi simpan pinjam mandiri Rumpun Sejahtera ini siap jika nantinya akan berkecimpung dan mengikuti era digital untuk membuat peluang baru Pak? Kalau buat peluang baru itu karena kami ini juga usahanya bukan modal itu ya, karena kami usahanya ini hanya ingin masyarakat ini tidak ditekan orang. Hanya itu aja. Kalau kami sih masalah digital ya sementara ini kalau disebut digital ya digital, disebut enggak ya enggak, karena laporannya kan sekali pecah jadi. Gitu. Apa itu digital? Masa itu nggak paham. Kalau dia tanya, kok jadi ya Pak? Jadi kalau kamu setor angka atau setor apa sekarang ya paling berapa menit lagi jadi dalam begitu kan. Kan gitu itu kalau masalah digital ya. Kalau masalah apa lagi nanti supaya ini mensejahterakan ya itu tadi paling kalau 10 juta itu kurang ya paling 20 juta loh. Artinya misalnya kan ada itu kan tujuannya itu nggak ada tujuan biar kaya kan, tujuannya biar bisa bantu kan. Hanya kalau seandainya 10 juta itu untuk bantu orang 5, kalau 20 juta mungkin kan hanya bisa bantu orang 10, kan gitu aja. Kalau dipakai, tapi selama ini juga sulit dipakai gitu loh, nggak selalu terpakai gitu. Lah kan kalau seandainya ini masa sakit bareng-bareng ya. Kalau sekarang dipinjam untuk berobat hanya 2 juta namanya kan, daripada jual kambing hanya ditawar orang 1 juta kan kasihan. Kan gitu kan, kebanyakan kan kalau orang terpaksa itu kan orang jadi senang aneh gitu kan loh. Orang merasa makan aneh kalau jual kambing harusnya harga 2 juta kan ditawar 1 juta, ya kan kasihan saya. Ya, tak alami dulu, nanti kalau sehat dijual. Tapi yang tahu gitu pas loh tuh, pas apa enggak Pak? Pas. Lain. Kan dijual ya jadi tetap kurang Pak. Jadi kasihan Pak. Iya. Nanti ini pakai duluannya. Kalau nanti udah sehat, jual kan normal. Kayak rumahnya nggak selesai. Kalau lebih, kalau lebih utangnya 2 juta kalau jadi 2 juta 200 kalau beli 200 ya untukmu, bukan untukmu Pak. Betul. Dapat untung dapat. Nah ya kan kamu, bukan saya kan gitu. Gitu. Lagi Terkait pertanyaan sebelumnya Pak, apakah koperasi ini ingin menciptakan inovasi baru untuk kedepannya? Sebenarnya anggota koperasi itu yang dibutuhkan keuangan yang kalau dia itu punya uang untuk di saat kita dibutuhkan tadi, silakan kita tapi nggak tadi kalau seandainya ini ada orang butuh 10 juta, siapa yang mau ngasih, yang mau nyukupi, nah kan dia tercatat di situ, nyambung nggak? Oke. Nah, tadi kan pertanyaannya
terkait pertanyaan sebelumnya, kalau ini menciptakan inovasi baru atau mungkin inovasinya terjadi enggak, kami enggak begini. Jadi gini, kami itu punya tadi badan usaha ya. Itu badan usaha itu surat itu saya pegang itu harganya 250 juta. Minjem mau dibawa kemana aja cair itu 250 juta. Dibawa ke bank BRI nya cair, dibawa kemana aja cair. Oke. Nah, terus saya berpikir kalau 250 juta itu tadi kayak ekonomi balance kan. Aku punya uang, ekonomi kami, koperasi kami punya uang 250 juta. Berarti sopo kan ada pertanyaan sama bukan punyamu gitu loh, oke. Kan berarti koperasi ini harus bayar utang, bayar utang maksudnya kesan pengutang kok. Lah iya kalau laku dipinjam kan kami nggak bergerak dalam nggak cari keuntungan, kami ini hanya ingin membantu saudara-saudara kami yang kepepet gitu loh. Jadi yang penting ada saldo berarti malah tujuan kami selesai, bukan kami ini pengen cari uang. Itu apa lagi? Lalu cara apa yang dilakukan anggota koperasi simpang pinjam ini dalam menghadapi kompetitor untuk terus bisa bertahan dan berkembang? Kalau koperasi yang lain itu biasanya setahun sekali biar rapat. Karena kan kalau koperasi yang hidup itu harus rapat anggota tahunan, erat membutuhkannya. Oke. Kalau kami menghadapi itu supaya tidak ada uang gantung, maka setiap bulan kami pertemuan sebagai anggota mandi. Jadi setiap bulan kami ini disebut erat atau enggak apa-apa untuk mempertahankan hidup. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya hanya silaturahmi. Kalau tidak ada itu, mungkin bapak-bapak semua yang ada di sini mungkin 10 tahun juga nggak ketemu. Kalau ini kan mungkin setahun dia ketemu sama lebaran kan gitu kan. Nah tujuannya itu aja dulunya sih. Jatuhnya kayak datang pas butuhnya doang nggak sih Pak? Kalau nggak ada rapat anggota tahunan. Maka kami tiap bulan itu kami ketemu tiap bulan. Orang udah grup WA-nya hari ini datang siapa yang nggak bisa kan biasanya yang dia kerjanya polisi ya biasanya izin kan begitu. Yang paling sering yaitu kalau yang kerjanya polisinya ada dua, masalahnya ada dua, jadi nah kalau dinas ya nggak bisa. Ya nggak masalah gitu loh. Kalau pas dia kesempatan ya mundur. Oke. Jadi kalau tadi ditanya caranya itu jadi setiap bulan kami pertemuan. Sebenarnya gunanya untuk silaturahmi dan kami beri sedikit tentang pengetahuan koperasi. Nah kebetulan ya seperti tadi saya katakan saya udah bermain di koperasi ini udah lama, dari yang hebat sampai yang mati. Jatuh bangun gitu. Saya simpulkan begini untuk nolong orang. Kalau mau tujuannya mau nolong orang loh. Kalau tujuannya mau nyari keuntungan ya itu namanya itu dipakai dikasihkan orang minta duitnya untungnya saya kan begitu. Kan nggak begitu ngapain? Itu jadi mempertahankan itu kami membinanya setiap bulan. Coba kalau kamu lihat koperasi itu dikasih batas untuk tahun ini tahun 2022 dia itu rapat anggota tahunan itu dibatasi sampai Maret akhir. Jadi 3 bulan ini ngapain? Januari, Februari, Maret itu kan? Padahal ini yang dilaporkan tahun 2022. Kan kalau koperasi kan karena tiap bulan kerat, maka keratnya kamu mesti Januari tanggal 10. Pakai kemana ya udah di sini sama aja, mau mundur lagi sama aja. Kan kalau mereka itu kan ngitung dulu tadi. Jadi selama setahun dikerjain sekali itu nggak paham itu. Nah kalau saya kan enggak, kalau tadi dikatakan digital ya mau kalau dikatakan enggak ya terserah, pokoknya yang jelas sekali pencet jadi gitu aja kalau saya. Oh dia setor bulan ini bendaharanya, ya sudah langsung jadi gitu aja.
Cuman nanti dalam perjalanan, Pak ini ada yang ngutang, artinya butuh tadi, ya tinggal dimasukin. Nanti giliran rapat anggota bulanan tersebut, kalau tahunan loh, ini rapat anggota itu sudah langsung ada, nggak hitung lagi. Nanti bulan Januari 2023 atau 2024 ya sudah ada gitu loh. Ya tinggal dibagi, udah hari kamu lihat loh, ngapain loh dihitung lagi ya. Bener, lebih jelas kayak gitu. Tiap bulan uang naik berapa itu ketahuan, untungnya berapa ketahuan, gitu. Itu cara kami pertahankan konek. Yang terakhir, apa arti dari logo Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Rupiah Sejahtera? Oke, kalau logo ini ada banyak-banyak ya. Ada rantai, ada apa ya, roda gigi kalau teman koperasi ya itu ya. Kalau ada kapas dan seterusnya. Di situ kalau rantai itu lambang menggambarkan persahabatan, rantai itu saling bersahabat. Kemudian dibalik lagi ada roda gigi, gigi roda, itu menggambarkan usaha karya yang terus menerus dari golongan koperasi. Kemudian ada kapas dan padi melambangkan kemakmuran. Kemudian kalau ada timbangan itu menggambarkan keadilan sosial untuk koperasi, adil dia. Kemudian kalau bintang dan perisai melambangkan Pancasila dan merupakan landasan ideal dari koperasi. Kemudian ada pohon beringin menggambarkan sifat kemasyarakatan yang berkepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. Beringin. Kalau tulisan Koperasi Indonesia melambangkan bahwa lambang itu adalah lambang kepribadian koperasi. Kalau warna merah putih menggambarkan sifat nasional golongan koperasi. Itu Mbak, artinya lambang-lambang koperasi yang ada di koperasi kami, dan kayaknya lambangnya seperti itu. Oke. Lagi? Boleh ada pertanyaan tambahan? Boleh. Apa ini masuk di situ? Nggak apa-apa. Tadi bahas panjang pertanyaan tuh emang unik banget ya Pak ya, konsep koperasi ini. Itu kenapa Pak anggotanya kok cuma laki-laki aja? Karena pertemuan awalnya tuh gini, kan tadi kan 1 Agustus ya. RTC ini kalau dulu kan sebelum COVID itu suka iuran-iuran untuk 17 Agustus. Ya kan biasa 1 Agustus itu mengadakan perayaan. Kalau di desa kami kan mau wayangan apa pertandingan anak. Kan berarti yang ditegur yang ditarik itu RT. Oke. Kalau yang ditarik RT itu kan saya lihat listnya itu kan dipukul rata gitu loh. Dipukul rata itu minimal berapa? Ya kan kalau saya berpikir sama itu belum tentu adil kan gitu loh. Karena diminta 20.000 semua. Ya kalau mohon maaf ya kalau bagi saya terlalu ringan. Tapi bagi orang yang nggak punya uang, ya harus jual ayam gitu. Itu yang pertama idenya. Jadi Pak tadi mengatakan laki-laki semua, karena kami pertemuannya malam hari, tidak pernah siang. Jadi kalau kami mengundang koperasi, orang-orang koperasi kalau mengundang, ya kalau mau malam silakan, kalau nggak mau malam ya sudah, gitu aja kalau saya. Jadi kalau laki-laki itu ya pertemuannya malam. Gitu. Perempuan malam gimana? Kira-kira gitu. Kalau kok laki-laki semua itu. Lucu ya. Aneh, tapi saya bagus gitu loh. Enggak. Jadi gini Mbak, saya kok mau berpikir seperti itu. Saya itu dulu tukang buatin daftar gajinya orang Lampung Tengah, daftar gajinya sekolah kami, terus itu semua suka berhutang, tidak ada yang menabung. Bukan nggak ada yang menabung, tapi dia mungkin caranya dengan berhutang dia bisa punya. Kan kalau saya mengatakan itu emosi, saya katakan emosi ya, artinya kan tinggal mengatur. Oke.
saya bisa menghitung, saya bisa menghitung memahami. Karena cara matematika saya bisa menghitung, gitu kan gini. Contohnya 2 orang suami istri. Modalnya sederhana aja lah, yang satu ibu rumah tangga, tukang nyuci, tukang apa, dapat hasil, yang satu tukang bangunan, dapat hasil. Saya bisa berhitung 2 orang ini tidak akan punya masalah keuangan kalau menurut ibu saya. Artinya dia nanti akan bisa memuliakan anaknya, bisa sejahtera. Kalau masalah uang loh ya. Nah, saya bisa menghitung itu, dan saya tahu itu gitu loh. Dan saya coba pas gitu loh, nggak kosong gitu loh. Sederhana anunya, pakai prinsip Cina, tapi saya nggak mau mengatakan begitu. Saya mengatakan mau pakai ilmu, ada ilmunya. Kalau kami orang matematika itu ilmunya dapatnya barisan dan deret, sebutan saya. Nah di situ ilmunya sebetulnya. Cuman kan sekarang berkembangnya nggak beda ya. Kalau bunga itu haram, kan hanya nama. Orang luar negeri nggak ada yang merokok gitu loh, kan namanya sigaret. Kan begitu kan hanya nama, no? Mau namanya bunga, mau namanya bagi hasil, mau namanya rente, ya itu artinya bunga semua. Mau apa coba sebutannya? Kan? Nah, kalau gitu ya terserah dinamanya apa ya terserah. Mau apa sebutannya coba? Dari dunia ini coba. Oke, ini kalau ngomong bunga haram. Lah terus namanya apa? Bagi hasil, ya sama, namanya aja. Iya tak. Artinya lebih dari yang minjem gitu toh, minjem 100, kembali 110. Kalau saya katakan bunga, ya monggo aja. Kamu mengatakan rente, ya monggo aja. Kamu mengatakan apa? Bagi hasil, ya terserah aja. Ya kalau kan dikasih nama lain, buah-buahan, udah gitu aja. Ini apa buah-buahan? Ya sama aja. Artinya lebih dari yang pinjam dong. Mau nggak seandainya nih pinjam 1 juta dipulangin 500.000? Ya gak mau toh. Maunya apa? Lebih kan gitu toh. Lah ngapa ya kan untuk menghidupi anggotanya toh. Lah terus pertanyaannya, lah lebihnya itu apa namanya? Bagi hasil ya terserah. Bunga, kalau disebut bunga haram ya sudah, terserah hasil aja. Coba gimana kalau gitu? Kan itu kayak gitu kan, namanya. Nah tadi saya punya ilmu itu tadi. Sebenarnya orang itu sangat bisa enggak untuk jadi kaya, masalah uang loh ya. Kok bisa? Menurut saya bisa gitu loh. Dan ini mohon maaf kalau kami kan agamanya Katolik ya. Nah, kalau mau nikah itu ada kursus dulu, bagaimana cara ngatur ekonomi, bagaimana kalau punya anak nanti nolongnya, dan itu ada kursusnya sebelum kamu nikah, karena kami kan nggak boleh cerai kan, kalau nikah ya itu pasanganmu, urus sendiri kan gitu. Nah, di situ tuh biasanya saya mengatakan yang saya punya ini. Saya ilmu cara mengatur uang itu begini ya, dan jadi kan sebetulnya begini loh Pak. Kalau zaman dulu ya, tanya suku bunga itu dulu, suku bunga itu 1,5% sebutannya, oke, atau 18% setahun. Nah itu yang sampai orang nggak percaya yang saya omongkan itu. Sekarang begini, kita berangkat ke bank, kamu bayar utang 50 juta, waktu itu mau beli mobil carry, kalau nggak keliru, utang 50 juta untuk beli mobil carry. Oke, berapa sebulan? 600.000 loh berapa? Berapa 3 tahun berapa nggak pasti. Oke, sekarang gini Pak, Bapak setiap bulan kan berarti ngangsur ke bank 600.000. Saya juga ke bank ngangsur 600.000. Hanya kalau Bapak bayar utang, kalau saya nabung. Coba nanti 3 tahun berapa uangnya?
Itu bisa jadi lipat 2 atau berapa enggak. Kalau dia cuma dapat mobil tadi carrier toh, udah dipakai toh. Lah ini udah lipat 2, saya dapat 100 juta. Nah, gimana? Bisa jadi lipat 3. Itu sebetulnya. Kenapa kok begitu? Coba sekarang kita lihat. Bank itu setiap tahun mengeluarkan hadiahnya mobil, hadiahnya batangan. Saya tanya dari mana emang itu? Pada mengeluarkan. Itu sebagian kecil dari yang dia pakai. Sebagian kecil saya bilang. Sebagian kecilnya aja mobil dan emas, saya bilang begitu. Sebagian kecilnya itu. Sebagian besarnya ya untuk menghidupi anak buahnya toh. Lah itu tuh uangmu. Lah ngapa nggak kamu jadi bank aja kalau begitu? Banknya yang untung. Lah iya toh. Tapi kan kalau saya ngomong gitu tuh ada yang seperti tadi saya katakan ya, saat menambah daftar gaji itu artinya yang tidak berutang itu paling dihitung dengan jari saya ini sisa gitu loh. Jadi bukan orang senang berutang. Karena dengan berutang itu ya katanya dipaksa untuk menabung. Terus orang berpikir begini, gimana kamu tanya ini utang juga, terus ditaruh di koperasi. Ya pagar rugi, itu anaknya pagar rugi lah, ya pinter, orang yang pinter ngitung lah. Yang ngitung tuh lebih pintar. Gak ada juga. Tapi kalau utang di bank untuk kredit itu agak untung daripada langsung kredit. Itu agak untung kan kalau kredit itu dia minjem di bank juga pengen dapat untung, maka dari sini bunganya lebih besar dari kredit motor kan misalnya ya. Nah itu lebih untung pinjam uang di bank. Contoh nih, misalnya bunganya hanya 1%, tetapi kalau nanti ini beli motor, bunganya bisa jadi 3%. Orang dia juga pengen untung 2% toh. Dari banknya dia punya. Yang bagus untuk enggak itu begini kalau saya. Nah, coba belajar di bunga majemuk itu yang barisan geometri. Itu bisa bagus gitu loh menurut saya. Artinya kebenaran berpikir gitu kita kalau masalah keuangan teratasi gitu loh. Kan orang kan kebanyakan gini, orang itu berpikirnya kalau ketemu masalah, kalau belum ketemu masalah dia bisa berpikir mau menguliakan anaknya. Kan anak itu kuliah itu kan umurnya 19-20 tahun. Saya bilang 20 tahun lah. Oke. Kalau 20 tahun itu lama loh, Kak. Artinya apa enggak lebih bagus menguliahkan anak itu waktu dia masih kecil? Ya kalau begitu enak. Jadi saya nguliahin anak itu sejak misalnya baru lahir, jadi saya kuliahin aja lah daripada besok kalau saya udah tua udah nggak bisa. Iya, apa ya? Maksudnya kayak Iya. agak diajak main gitu. Jadi lebih cepatnya. Iya, kalau saya sebenarnya gitu contohnya aja lah ya. Seandainya ini mohon maaf ya, saya cerita yang apa salahnya aja. Saya memuliakan juga. Nah, dia TK, mulai masuk TK umur 4 tahun atau berapa kan dikuliahin. Lalu saya ditanya aja, Pak Bu, yang punya anak kuliah sebulan harus berapa sih? Oh 3 juta Pak. Ya sudah loh. Saya sudah bilang, oh ini untuk kuliah sudah selama 5 tahun. Itu nanti uangnya buat luar biasa itu. Itu banyak. Sedangkan itu kalau seandainya 4 ditambah 5 baru 9 tahun loh. Masih berapa tahun lagi itu kan? Untuk sampai ke 20 itu masih lama loh. Lah ya, uang itu kan berputar-putar gak karu-karuan. Nanti gila dia kuliah. Ya itu ambil aja bunganya. Bunganya aja. Enggak usah. Pokoknya enggak usah gitu loh. Murah gitu loh kan. Sisa. Nah, tapi kan orang enggak berpikirnya, wah kuliah nanti
Pas banyak kuliah baru bingung nyari dia lah. Nah tentu aneh. Apa saya yang aneh ya Mbak ya? Itu tuh apa sih? Nggak ada sih Pak. Saya berpikirnya begitu. Jadi kalau orang itu misalnya itu punya pendapatan, kalau nggak bisa ngolah ya hancur. Nggak punya pendapatan, nggak bisa ngolah lebih hancur. Nggak punya pendapatan bisa ngolah lebih sukses daripada yang punya pendapatan nggak bisa ngolah. Ini mohon maaf ya, seandainya pergi negeri, kalau nggak bisa ngolah kan juga banyak utang loh. Nah itu kan gitu. Coba kalau bisa ngolah, enggak sangat sukses. Itu aja bisa ngolah apa enggak? Ada karena emosi aja dia jadi susah. Ini emosi. Kalau kawannya punya motor, dia punya motor, dia itu salah, itu salah. Harus ditanamkan bagaimana menghilangkan pas-pas itu. Itu aja kalau saya. Kalau bisa sampai dengan naik sepeda, ngapa nggak naik sepeda? Kalau sampai dengan naik motor, ngapa nggak naik motor? Kalau mau tempatnya naik mobil, ya monggo gitu kan. Itu akan enak. Hidup itu enak gitu loh, nggak susah. Oke, lagi ya. Terima kasih Pak atas kesediaan waktunya saya wawancarai. Apa kalau pertanyaannya agak panjang? Udah diputus.